Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Zakia Arfan. Anies Baswedan bersama tim 8 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengadakan pertemuan di Sekretariat Koalisi Perubahan di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Sebelumnya perwakilan 3 parpol ini mengadakan pertemuan di Nasdem Tower. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, kami sudah terhubung bersama dengan rekan Marcelina Tumundo langsung dari Jalan Brawijaya, Jakarta. Marcelina, apakah pertemuan antara Anies Baswedan dan tim 8 ini sudah selesai digelar? Zakia, kalau berdasarkan informasi pertemuan antara Anies Baswedan dan Ketua Umum parpol-parpol anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah selesai digelar di Nasdem Tower sejak pagi tadi pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan siang hari, yang kemudian dijadwalkan ada konferensi pers untuk menyampaikan hasil dari pertemuan tersebut, dan konferensi pers ini digelar di Sekretariat Koalisi Perubahan di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beberapa menit yang lalu, Capres Anies Baswedan ini sudah tiba di Sekretariat Perubahan, tapi ia masih menunggu sejenak sebelum nantinya memberikan pernyataan pers yang terkait dengan hasil pertemuan dengan Koalisi Perubahan pada pagi tadi. Dan tidak hanya Anies Baswedan saja, tapi ia juga nanti akan menyampaikan didampingi oleh tim 8. Tim 8 ini merupakan bentukan dari anggota-anggota Koalisi Perubahan dan juga tim pemenangan dari Anies Baswedan. Di antaranya adalah dari Partai Nasdem ada 2 perwakilan, kemudian dari PKS 2 perwakilan, Partai Demokrat 2 perwakilan, dan juga ada perwakilan dari tim Anies Baswedan, yang nanti di belakang saya ini sudah disiapkan kursi-kursi untuk tim 8 bersama dengan Anies Baswedan akan menyampaikan hasil konferensi pers mereka. Terkait apa? Kami belum mengetahui secara detail sebetulnya poin demi poin, tetapi yang menjadi informasi permulaan adalah untuk meresponi situasi politik saat ini, terutama ketika ada statement dari sejumlah figur publik, bahkan yang tertinggi adalah statement dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan kemarin oleh tamu Presiden di Istana, begitu, yang menyebutkan bahwa ada upaya dari Presiden sendiri untuk melakukan cawe-cawe terkait dengan Pilpres 2024 ini. Seperti apa nanti selengkapnya tentu kita akan nantikan bersama, dan pertemuan pada tadi pagi di Nasdem Tower ini juga tentunya sudah merumuskan bagaimana Koalisi Perubahan dapat terus menyiapkan langkah-langkah jelang Pilpres 2024 nanti di tengah situasi politik yang dinamikanya ini semakin memanas sampai dengan saat ini. Zakia. Baik, Marcel, tadi siapa saja yang datang dalam pertemuan antara Anies dengan ketum-ketum partai maupun juga anggota tim 8 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini? Dalam pertemuan pagi tadi di Nasdem Tower, selain Anies Baswedan, juga ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang ikut dalam pertemuan itu. Kemudian kalau dari informasi yang kami terima, ini ada beberapa perwakilan dari tim 8, seperti dari Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, kemudian juga Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha, lalu juga perwakilan dari PKS, ada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman. Kemudian dari tim Anies Baswedan sendiri yang datang adalah Sudirman Said, mendampingi pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama 4 jam. Tadi pertemuan tertutup, dilanjutkan dengan ada sedikit waktu beristirahat sebelum akhirnya mereka bergerak ke Sekretariat Perubahan ini. Dan berdasarkan informasi yang kami kumpulkan juga, bahwa untuk membahas dan meresponi terkait dengan situasi perpolitikan saat ini, tidak hanya menggelar Koalisi Perubahan tidak hanya menggelar pertemuan di internal mereka saja, tapi juga ada diskusi dengan pakar. Dalam hal ini adalah pakar hukum tata negara yang dilakukan secara personal oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama dengan pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra. Nah, terkait dengan informasi pertemuan ini tentunya adalah bagaimana melihat posisi pemerintah saat ini yang telah terlihat begitu memberikan sejumlah statement atau pernyataan yang menyiratkan posisi tidak netral, bagaimana menyikapinya secara konstitusional atau kemudian tidak kemudian melakukan
berdasarkan asumsi, mengambil langkah berdasarkan asumsi, tapi memang melihat bagaimana meresponinya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu misalnya, atau bagaimana meresponi sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsi dari pemimpin negara atau kepala negara itu sendiri. Nah, harapannya dari pertemuan pada pagi tadi ini dapat diresponi secara clear dari tim 8 bersama dengan Anies Baswedan yang sebentar lagi akan menggelar konferensi pers di Sekretariat Perubahan. Zakia. Baik, artinya kalau melihat dari siapa saja tadi yang datang dalam pertemuan, begitu besar kemungkinan bahwa pembahasan ini mengarah pada statement dari Presiden Joko Widodo kemarin terkait dengan mengakui dirinya ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024. Ya, betul sekali Zakia. Kemungkinan besar porsi dari konferensi pers yang akan disampaikan hari ini adalah menanggapi terkait pernyataan tersebut. Meskipun memang kita belum mendapatkan statement langsung dari Presiden Joko Widodo, tapi kalau melihat pernyataan yang disampaikan oleh para tamu Presiden, mereka menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menyebut ia siap atau dikatakan perlu untuk melakukan cawe-cawe dalam artian yang baik atau dalam artian yang positif menurut Presiden untuk situasi pembangunan negara ke depannya. Bagaimana Presiden Jokowi dalam pertemuan itu menyampaikan menginginkan agar keberlanjutan pembangunan selama 13 tahun ke depan dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, dapat mengambil momentum tersebut, tapi kemudian harus dilakukannya dengan cara cawe-cawe atau yang menyiratkan bahwa posisi Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ini tidak netral. Menanggapi statement tersebut juga sudah ada beberapa pernyataan dari figur-figur publik lainnya yang memang melihat bahwa pernyataan dari Presiden Joko Widodo itu tidak tepat dalam kapasitasnya sebagai presiden yang masih menjabat sampai dengan saat ini. Kemudian sebetulnya posisi dari Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe tersebut ini juga telah disiratkan dari berbagai pertemuan-pertemuan yang digelar sebelumnya. Misalnya adalah pada tanggal 2 Mei 2023 ketika Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah ketua umum partai politik koalisi dan di dalamnya ini tidak dihadiri oleh ketua umum dari Partai Nasdem. Kemudian di situ ada anggapan bahwa Presiden Joko Widodo ini telah melakukan upaya yang juga tidak netral atau terkait dengan Pilpres 2024. Bagaimana kemudian mengumpulkan para ketua umum partai politik yang sudah membentuk koalisinya masing-masing. Bahkan beberapa juga sudah mendeklarasikan calon presiden yang ingin mereka usung di tahun 2024. Soal pertemuan di tanggal 2 Mei itu kemudian dibantah oleh Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa itu bukanlah langkah cawe-cawe presiden, tapi hanya sebuah diskusi antara kepala negara dengan ketua umum partai politik yang di dalamnya juga ada beberapa yang menjabat sebagai menteri kabinet saat ini. Kemudian tidak hanya pertemuan itu saja, tapi langkah dari Presiden Joko Widodo yang semakin mengerucut pada keinginannya untuk turut serta menangani Pilpres 2024 terlihat pada saat musyawarah rakyat atau musra yang digelar di Istora Senayan Jakarta pada tanggal 14 Mei 2023. Forum tersebut sebetulnya adalah forum relawan dari Joko Widodo yang kemudian meminta saran sebetulnya siapa sosok yang dapat mereka dukung di tahun 2024. Tapi kemudian dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ia akan membisiki ketua umum partai politik terkait dengan nama calon presiden yang menurutnya ini cukup berani, cukup memiliki visi misi yang sejalan dapat dilanjutkan bagaimana keberlanjutan program pemerintah saat ini. Jadi itu tadi beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebelumnya yang berujung pada pernyataannya paling baru tanggal 29 Mei kemarin kita ketahui itu disampaikan oleh para tamu dari Presiden Joko Widodo. Zakia. Baik, Marcelina, kita tentunya masih menunggu begitu, tapi sudah ada informasikah pukul berapa konferensi pers atau terkait penjelasan pertemuan ini akan digelar?
Sampai sejauh ini untuk konferensi pers dijadwalkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Memang saat ini sudah melewati waktu tersebut, tapi kepastiannya tentu sudah semakin menguat ya, karena untuk Anies Baswedan sudah tiba di Sekretariat Perubahan ini dan tinggal menunggu kehadiran dari tim 8 yang nanti akan mendampingi Anies Baswedan dalam memberikan statementnya. Sebelumnya untuk agenda konferensi pers ini sempat beberapa kali mengalami perubahan jadwal. Sebelumnya dijadwalkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat atau siang hari tadi, kemudian sempat mengalami perubahan juga dijadwalkan pada jam 5 sore ini. Tapi kemudian dapat dipastikan bahwa konferensi pers akan digelar atau dijadwalkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan saat ini juga di Sekretariat Perubahan ini sudah dipadati oleh awak media yang nanti akan meliput bagaimana pernyataan secara resmi dari calon Presiden Anies Baswedan. Dan kita juga akan menantikan apakah kemudian pertemuan hari ini sebatas untuk meresponi statement dari Presiden Joko Widodo saja, atau kemudian akan membicarakan soal isu-isu lain yang saat ini berkembang di tengah masyarakat terkait dengan pemilu serentak 2024 mendatang. Misalnya kalau kita melihat posisi dari Koalisi Perubahan, ada Partai Nasdem, Partai Demokrat, kemudian PKS. Kalau dari sisi sikap mereka soal isu misalnya uji materi undang-undang pemilu, ini juga mereka sama-sama berada dalam posisi yang mendukung agar pemilu tetap dijalankan dengan sistem proporsional terbuka. Nah, kita tentu akan menantikan juga atau nanti akan coba menanyakan kepada para partai koalisi ini apakah bagaimana mereka menyikapi situasi saat ini yang masih diliputi dengan ketidakpastian. Apa sistem pemilu yang nantinya akan digunakan dalam Pileg 2024 mendatang. Karena tentunya isu-isu ini saling berkelindan satu sama lain, bagaimana keberlangsungan dari pemilu 2024 ini dapat dipastikan berjalan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan tanggal 14 Februari 2024 maksud kami. Kemudian juga apakah digelar tetap dengan sistem yang sama dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Ini tentu diperlukan adanya terus follow up ataupun desakan kepada yang saat ini tengah menangani perkara adalah Mahkamah Konstitusi untuk segera melakukan pembacaan putusan dari uji materi yang tengah bergulir saat ini. Kita akan coba tanyakan nanti kepada partai-partai Koalisi Perubahan apakah bagaimana mereka menyikapi situasi ketidakpastian yang sampai dengan saat ini masih terjadi soal dengan sistem proporsional terbuka, dan tentunya juga bagaimana tanggapan mereka terkait dengan pernyataan dari Presiden Jokowi baru-baru ini. Dan saat ini kita akan terus memantau kapan Anies Baswedan dan juga tim 8 akan memasuki ruang konferensi pers. Zakia. Baik, Marcelina Tumundo, kami terus akan menanti jalannya konferensi pers di sana. Kami akan kembali kepada Anda. Terima kasih atas laporannya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menjelaskan cawe-cawe dalam pemilu 2024 demi memastikan kebijakan strategis nasional, diantaranya pembangunan IKN dapat dilanjutkan. Pertemuan 6 ketua umum partai politik di Istana Merdeka 2 Mei lalu semakin menguatkan tudingan Presiden Joko Widodo cawe-cawe dalam urusan calon presiden. Terlebih ketua umum Partai Nasdem tidak diundang, padahal partai koalisi pemerintahan saat ini. Awalnya mengelak, namun hari Senin 29 Mei di hadapan para pemimpin redaksi media di Istana Negara, Presiden mengakui cawe-cawe. Jokowi menegaskan tidak akan melanggar konstitusi. Jokowi beralasan mengupayakan Indonesia menjadi negara maju. Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan untuk menjadi negara maju. Untuk itu, dia akan cawe-cawe. Kejujurannya ini menunjukkan Jokowi tidak netral dalam pemilu 2024. Pernyataan Pak Jokowi yang ingin cawe-cawe berbahaya sekali. Presiden mesti netral, imparsial. Presiden jangan merasa sok tahu, apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu. Biarkan rakyat mengambil perannya.
Bahayanya sikap Jokowi membawa istana sebagai simbol negara mengarah pada dua kandidat capres. Namun masih dua kaki. Kaki yang satu mendukung Ganjar Pranowo, tapi kaki lain mendekati Prabowo Subianto. Itu yang tergambar dari koalisi di lingkungan istana, tapi belum punya capres, yakni Koalisi Indonesia Bersatu, gabungan PAN, Golkar, dan P3. Cukup sudah, urusan capres bukan urusan presiden. Biarkan partai politik mengambil perannya, menyodorkan calon presiden untuk dipilih rakyat. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait pertemuan kali ini, kami langsung bergabung bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda melalui sambungan Zoom. Selamat sore Mas Hanta. Mas Hanta, sore ini kita masih menunggu apa sebenarnya hasil pertemuan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ada besar kemungkinan yang dibahas adalah terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo kemarin yang mengatakan bahwa dirinya memang mengakui ikut dalam cawe-cawe menjelang atau dalam Pilpres 2024 ini. Dan juga masih ada kemungkinan hal-hal lain yang dibahas, salah satunya terkait dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup terkait pemilu mendatang. Kalau Anda melihat dari pertemuan yang dilakukan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini, apa yang dapat Anda analisa dari pertemuan ini, Mas Hanta? Ya, yang paling penting menurut saya ya, menarik untuk dianalisa ketika Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan mengambil inisiatif hari ini, menurut saya Anies dan koalisi mengambil posisi yang lebih terang dan tegas. Jadi posisinya lebih jelas diametral. Posisi diametral itu artinya dari sisi Anies ya, satu menurut saya semakin tegas karena posisinya selama ini yang sering dibantah bahwa Anies Baswedan bukan antitesisnya Jokowi. Tapi dengan posisi saat ini Anies memang memberi jarak. Kira-kira pesannya, saya bukan Jokowi. Ketika Prabowo dan Ganjar itu berusaha untuk merepresentasikan diri atau terasosiasi pada Jokowi, maka Anies Baswedan justru mengambil posisi sebaliknya. Dan ini menurut saya menjadi jelas dan positif dari konteks demokrasi kita, dalam konstelasi politik kita, termasuk dari sisi strategi politik Anies Baswedan. Tinggal nanti dievaluasi ke depannya. Jadi posisinya lebih terang. Bahkan hari ini kalau kita lihat tidak hanya Anies Baswedan sebagai bakal capres, tapi juga pasukan koalisinya memberikan posisi atau positioning yang lebih terang, jelas, berjarak diametral dan dengan pemerintah. Sehingga terlepas sebelum bicara isu. Yang kedua, saya kira ini juga Mas Anies merespons dari berbagai macam data, terutama data survei terkait dengan dinamika elektoral, Zakia. Nah, dengan Mas Anies mengambil posisi bukan ingin menyasar segmentasi pemilih yang setuju atau mengapresiasi positif kinerja Jokowi, tetapi Anies justru sebaliknya ingin betul-betul fokus menyasar pemilih atau masyarakat atau publik yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi. Karena itu poin yang ketiga saya, Pak Anies adalah ingin menekan tingkat kepuasan atau approval rating yang dimiliki oleh Jokowi itu untuk diturunkan, didegradasikan oleh Mas Anies dan pasukan koalisinya. Dengan demikian asumsinya ketika tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi naik, maka itu berkorelasi negatif kepada Anies Baswedan dengan artinya juga berkorelasi positif kepada Ganjar dan Prabowo Subianto. Tetapi jika tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi kemudian trennya turun, maka yang mendapatkan insentif elektoral dalam bacaan saya kira Anies ingin mengambil dari sana. Ketika turun, maka Anies berpotensi naik. Prabowo dan Ganjar mungkin bisa berpotensi turun. Jadi Anies sedang memposisikan bukan sekedar berhadapan-hadapan dengan Prabowo dan Ganjar, tetapi sejatinya juga berhadapan dengan Pak Jokowi dalam konteks elektoral ya, persepsi publik. Itu mungkin yang saya bisa baca dari sisi posisinya di luar soal isunya, Zakia. Begitu. Baik, Mas Hanta. Tetapi yang jadi pertanyaan dalam statement Presiden kemarin yang mengatakan atau mengakui bahwa dirinya ikut cawe-cawe dalam urusan politik jelang pemilu 2024. Apakah ini etis begitu, Mas Hanta? Tetapi nanti dijawabnya, Mas Hanta, kita harus jeda dulu pemirsa. Usai jeda pariwara berikut ini, Breaking News Metro TV masih akan kembali.